Rumah sakit salah satunya satu-satunya di saat ini yang di Jabodetabek Banten masih kami. Satu-satunya yang pertama membuka pelayanan integratif medicine atau pelayanan integrasi ya. Yang ada lainnya di Jawa Tengah, di Bali sudah banyak ya. Ya, tujuan kami membuat layanan Polyholistic Lavender ini untuk supaya masyarakat itu punya alternatif. Pelayanan-pelayanan herbal, pelayanan-pelayanan tradisional bisa dikerjakan di Rumah Sakit Serpong. Ya, karena ini memang makin kesini makin banyak ilmu-ilmu yang harus dikembangkan. Jadinya pengobatan konvensional dengan pengobatan tradisional itu memang perlu kita satukan bersinergi agar kedepannya dapat berjalan bersama beriringan. Kepala Departemen Pelayanan Medis PPD Kabupaten. Rumah Sakit Hermina Serpong melaksanakan kegiatan soft opening layanan Polyholistic Lavender, dirangkai dengan workshop serta presentasi yang dilakukan oleh Dr. Dian Elconora, M.C. Herb, selaku dokter praktisi integrative medicine. Polyholistik merupakan pengobatan tradisional dengan herbal, jamu, serta akupuntur, yang mana dilakukan oleh seorang dokter dan tenaga terampil yang bersertifikasi. Polyholistic Lavender Rumah Sakit Hermina Serpong hadir sebagai inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dalam pendekatan yang holistik serta memberikan layanan komplementer atau pelengkap bagi terapi konvensional yang didapatkan di rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Hermina Serpong, Dr. Taufan Primawan, Mars, mengatakan, tujuan utama dibukanya Polyholistic Lavender ini agar masyarakat mempunyai alternatif pelayanan-pelayanan herbal dan tradisional, bisa dikerjakan di Rumah Sakit Hermina Serpong, sehingga yang biasanya masyarakat berobat ke klinik-klinik, sekarang sudah dapat berobat ke rumah sakit khusus Rumah Sakit Hermina Serpong. Dr. Dian Elconora, MC, Herb, Dokter Integrative Medicine di tempat yang sama mengatakan, di Polyholistic Lavender Rumah Sakit Hermina Serpong adalah poli tradisional integrasi yang mana memberikan layanan pelengkap bagi terapi konvensional yang kita dapatkan di rumah sakit, yang mana saat ini kita dapatkan layanan one-stop service dalam satu gedung. Rumah sakit, kita mendapatkan layanan tambahan berupa komplement tradisional baik itu herbal berupa jamu, obat-obatan standar, fitofarmaka dan juga pijat massage aromaterapi ataupun bekam medik. Di tempat yang sama Kepala Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dr. Prama Sesari Saraswati, Mars, mengatakan, saya sangat gembira serta mengapresiasi sekali Rumah Sakit Hermina Serpong, yang mana sudah membuka Polyholistic Lavender ini, makin kesini makin banyak ilmu-ilmu yang harus dikembangkan yang mana pengobatan tradisional dan pengobatan konvensional perlu kita satukan bersinergi agar kedepannya berjalan bersama beriringan. Berikut laporan kontributor Liputan Lugas TV. Seperti Polyholistic Lavender Rumah Sakit Hermina Serpong. Sedikit mau tanya, mungkin tahu orang-orang apa sih polyholistic ini sebenarnya? Ya, Polyholistic Lavender Rumah Sakit Hermina Serpong itu sebenarnya adalah poli kesehatan tradisional integrasi, mana merupakan poli yang memberikan layanan komplementer atau pelengkap bagi terapi konvensional yang didapatkan di rumah sakit. Jadi selama ini kalau pasien-pasien kan hanya mendapatkan terapi kimia atau konvensional di rumah sakit, maka sekarang sudah one stop service dalam satu gedung kita bisa mendapatkan layanan tambahan komplement tradisional, baik itu herbal yang bisa jamu, obat herbal standar maupun fitofarmaka, dan juga pijat, massage aromaterapi ataupun bekam medik, dan selanjutnya akan ada juga akupunktur, tapi nanti menyusul. Ya. Dok, biasanya kan masyarakat tahunya ini rumah sakit itu konvensional ya. Iya. Ini bukan sedikit aneh sih ya. Ini terobosan mungkin bagi Hermina Serpong. Ya. Mungkin rumah sakit salah satunya. Satu-satunya di saat ini yang di Jabodetabek Banten masih kami. Satu-satunya yang pertama membuka pelayanan integratif medicine atau pelayanan integrasi ya. Yang ada lainnya di Jawa Tengah, di Bali sudah banyak. Ya. Salah satunya dokter yang nanganin ini. Ya, ini memang di Hermina saya. Oke, siap. Dok, sorry. Pertama kali. Baik, istilahnya.
melopori ya, perintis bahasanya Maya. Alhamdulillah kita percaya. Nah, Dok, animo masyarakatnya seperti apa? Dok? Alhamdulillah ya, kalau kesehatan tradisional itu sebenarnya animonya sangat tinggi. Karena sebenarnya masyarakat itu seperti tadi sudah saya pernah jelaskan di paparan sebelumnya, ada paradigma baru yang bergeser. Kalau dulu orang cuma intinya mengobati penyakit, tapi kalau sekarang itu benar-benar mencari kesembuhan. Namanya heal not cure. Jadi tidak hanya mengobati tapi mencari kesembuhan. Dan juga semua penyakit sekarang kan ada akar masalah ya. Jadi kalau di polyholistic itu kita karakter yang khas di situ adalah mencari akar masalah. Konsep akar masalah. Dok, tadi saya udah pantau ke ruangannya. Ya. Itu ada aromaterapi gitu. Iya betul. Itu fungsinya untuk apa? Dok? Nah, aromaterapi itu bahannya alami. Jadi mereka menang dari destilasi dari tanaman, aroma tanaman asli, namanya miatsili asli ya. Nah itu kalau dari berbagai penelitian, minyak aromaterapi itu juga bersifat menyembuhkan. Contoh, orang-orang yang punya hipertensi atau darah tinggi, banyaknya disertai oleh insomnia. Insomnia itu susah tidur, biasanya pada lansia. Nah ini sudah bisa diintervensi dengan miatsili lavender untuk membantu merelaksasi supaya tidak terjadi insomnia dan sekaligus tubuhnya rileks. Itu contoh salah satunya dan masih banyak lagi. Sedikit. Ini kan sop. Iya. Kira-kira biayanya mahal nggak sih? Enggak. Masih lebih mahal kalau kita beli main ke mall mingguan. Yang penting masyarakat itu yang kita harapkan adalah kesadaran sehat. Nanti kita kan di sini partnership ya. Jadi kita mencari jalan keluar terbaik buat pasien seperti apa. Kita personalize istilahnya. Personalize itu ya tiap orang nggak sama. Nah, karena setiap pasien itu karakternya meskipun jenis penyakitnya sama kan bisa penanganannya berbeda. Nah, karena akar masalahnya bisa berbeda juga. Terakhir, harapan dokter dengan adanya polyholistic ini Ya, bagi masyarakat. Bagi masyarakat, ya, kami berharap sekali layanan yang kami berikan itu menjadi layanan yang memberikan kepuasan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan derajat kesehatan. Yang paling utama adalah selama ini yang pasien-pasien hanya menerima terapi yang kita lengkapi itu harapannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mencoba untuk tidak menjadi komplikasi di jangka panjang. Dan harapannya juga sebagai masyarakat menaruh kepercayaan terhadap terapi integrasi medicine dan ini menjadi semacam awal ya kebangkitan bahwa kesehatan itu bisa loh dicapai dengan cara yang natural juga selain dengan cara konvensional kita kombinasikan dengan obat. Oke, makasih. Sama-sama. Hermina Serpong membuka layanan polyholistic lavender dan ini merupakan rumah sakit pertama di Provinsi Banten. Ya. Bapak sebagai direktur, tujuannya apa? Ya, tujuan kami membuat layanan polyholistic lavender ini untuk supaya masyarakat itu punya alternatif. Pelayanan-pelayanan herbal, pelayanan-pelayanan tradisional bisa dikerjakan di rumah sakit Serpong. Sehingga yang selama ini mungkin masyarakat berobat kalau alternatif berobat tradisional ke klinik ini bisa berobat di rumah sakit. Itu berobat untuk konvensional. Dengan dokter-dokter spesialis kami juga ada. Jadi one stop service di dalam satu rumah sakit. Oke, Pak, balik lagi nih, masyarakatnya tahunya ini yang konvensional Pak ya. Kalau rumah sakit itu obat-obatannya yang Iya. Bapak bikin proposal bahwa ini sebagai tradisional. Iya. Menurut Bapak seperti apa ke depannya? Ya, ke depan karena memang pengobatan tradisional sudah turun-turun sebenarnya di bangsa kita. Harapannya ini ke depan bisa membuat wacana baru, wawasan baru dan bisa memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat secara umum supaya lebih optimal kesehatannya. Jadi poliklinik ini mengkombinasikan pelayanan herbal dengan pelayanan konvensional obat-obat kimia. Harapannya supaya kualitas hidup pasien lebih baik. Benar, ini yang pertama di Provinsi Banten, Iya. Hermina Serpong. Sepengetahuan kami yang pertama di Banten dan Jabodetabek rumah sakit yang membuka pelayanan klinik integratif ada di Hermina Serpong. Termasuk di Hermina Group baru kami yang pertama. Terima kasih. Terima kasih. Ini Dinas Kesehatan Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Acara polyholistic ini satu-satunya rumah sakit di Provinsi Banten yang punya. Menurut Ibu tanggapannya seperti apa?
Ya, saya menyambut gembira, ya, tentunya apresiasi sekali untuk Rumah Sakit Hermina Serpong karena sudah membuka poliklinik terintegrasi dengan layanan tradisional. Sorry. Ya, karena ini memang makin kesini makin banyak ilmu-ilmu yang harus dikembangkan. Jadinya pengobatan konvensional dengan pengobatan tradisional itu memang perlu kita satukan bersinergi agar kedepannya dapat berjalan bersama beriringan. Karena kan tidak semua orang itu cocok dengan konvensional, tidak semua orang cocok dengan tradisional. Nah, bagaimana kita mensinergikan, bagaimana juga mensinergikan program pemerintah dengan di pusat, daerah segala macam, jadi bisa berjalan beriring. Di lapangan masyarakat kan tahunya kalau rumah sakit itu konvensional ya Bu, masuk obat-obatan ya Bu. Ini masuk tradisional itu. Nah, ini seperti apa Ibu? Di Dinas Kesehatan sendiri kan memang ada bidang kesehatan masyarakat yang khusus untuk pelayanan tradisional. Ya. Jadi memang ini suatu terobosan baru juga di Banten, apalagi Tangerang Selatan sendiri. Bagaimana kita sama-sama memajukan pengobatan tradisional biar lebih terlihat kembali, ya, biar terlihat lagi. Terakhir, harapan Ibu dari Dinas Kesehatan? Ya, harapan saya ini tentunya bisa berjalan dengan baik, antusiasme masyarakat bisa diterima oleh masyarakat dengan baik juga. Tentunya Dinas Kesehatan sangat mendukung lah terlaksananya poliklinik. Bunda, hari ini Bunda menghadiri acara di Hermina Serpong. Bunda sebagai Ketua UMKM Kota Tangerang Selatan, bisa jelaskan sendiri sedikit? Harapannya kita bisa bersinergi kolaborasi dengan para UMKM, pelaku usaha yang memproduksi obat-obatan herbal selama ini, karena mereka selama ini kan belum ada pengakuan secara medis. Nah, ini dengan adanya launching di Rumah Sakit Hermina, saya yakin ini akan diinisiasi juga oleh rumah sakit lain sehingga para UMKM yang memproduksi pengobatan obat-obat tradisionalnya bisa naik kelas nanti, dan mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah nasional kan, jadi mereka nanti akan diteliti juga ramuannya, obatannya, mungkin mereka bisa mensuplai bahan-bahan tradisionalnya kan, karena banyak juga petani tradisional seperti kunyit, jahe tadi kan bisa dijadikan obat-obat tradisional itu, jadi bisa meningkat, pertaniannya meningkat, UMKM-nya meningkat, dan ini bisa menambah income para pelaku usaha. Oke, makasih. Makanya saya support banget dan saya menginisiasi banget, ini luar biasa terobosan baru dari Rumah Sakit Hermina. Sukses terus buat Hermina.